Kita siapkan 1 saset tepung agar-agar plain kemasan 7 gram, 1 saset Nutrijel plain kemasan 10 gram, kemudian kita tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk sebentar biar nanti bahan-bahannya tidak mengumpal saat dikasih air. Bila sudah, lalu kita tuangkan 1300 ml air. Aduk-aduk sebentar agar semua bahan larut ke dalam air. Kemudian kita nyalakan apinya. Selanjutnya, kita masak dengan api yang sedang sambil sesekali diaduk-aduk agar bagian dasar panci tidak gosong ya teman-teman. Nah, bila sudah mendidih seperti ini, kemudian kita matikan apinya. Aduk-aduk lagi agar uap panasnya berkurang dan busanya juga hilang ya teman-teman. Bila sudah, lalu kita ambil 500 ml puding beningnya. Tambahkan 1 saset susu kental manis. Kemudian kita beri sedikit pewarna makanan. Untuk pewarna makanannya bebas ya. Kalian mau ngasih warna apa? Nggak harus warna ungu seperti yang aku bikin. Setelah itu, kita aduk-aduk agar warnanya tercampur merata ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kita siapkan dulu cetakan mawar yang ukuran kecil ya. Setelah itu, kita tuangkan puding ungunya ke dalam cetakan satu persatu. Kalian harus menuangkannya dengan hati-hati agar tidak kocrat-kacrat seperti saya ya. Ini karena saya cuma punya 12 cetakan, jadi nanti sisanya saya tuangkan setelah puding yang pertama ini mengeras ya teman-teman. Bila pudingnya sudah dingin dan mengeras, lalu kita keluarkan dari dalam cetakan. Keluarkan menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi juga bisa ya. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Kemudian kita taruh ke dalam piring. Lakukan hal yang sama sampai semua selesai ya. Bila sudah, lalu kita siapkan cetakan bunga jasmine yang ukuran besar. Ini yang diameternya 7 cm ya. Setelah itu, kita ambil lagi puding beningnya. Lalu kita tuangkan ke dalam cetakan bunga jasminnya. Kita tuang sampai setengah cetakan aja ya teman-teman. Bila sudah, lalu kita ambil puding mawarnya. Lalu kita taruh ke dalam cetakan. Perhatikan ya teman-teman, jangan sampai salah. Ini mawarnya kita taruh dalam posisi terbalik. Jadi nanti posisi bunga mawarnya itu menghadap ke bawah ya. Nah, biar hasilnya cantik maksimal, bunga mawar ini harus kita letakkan tepat di tengah-tengah cetakan. Lakukan sampai semua selesai ya. Nah, untuk sisa puding beningnya, ini kita tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Kemudian kita panaskan lagi sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, lalu kita matikan apinya. Kemudian kita tuangkan puding susunya ke atas cetakan.
Ini kita tuangkan dalam keadaan masih benar-benar panas ya, biar nanti jarak antara puding bening dan puding susunya ini benar-benar menempel secara maksimal. Lakukan sampai selesai ya, lalu kita diamkan beberapa saat. Bila pudingnya sudah dingin dan mengeras, lalu kita keluarkan lagi pudingnya dari dalam cetakan. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Cantik banget kan? Kemudian kita kemas menggunakan mika ukuran 7 cm ya. Lakukan hal yang sama sampai semua selesai ya. Oh ya teman-teman, aku kasih tips nih buat kalian yang mau bikin puding mawar kaca seperti ini. Usahakan untuk memakai gula pasir yang warnanya putih bersih, biar nanti hasil pudingnya itu benar-benar jernih. Setelah itu kita staples biar terjaga kebersihannya. Pertama-tama kita siapkan 1 saset agar-agar plain. Siapkan juga 1 saset Nutrijel plain kemasan ekonomis. Setelah itu kita tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk agar nanti bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih air ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan 1300 ml air. Bila sudah, lalu kita nyalakan kompornya. Kita masak bahan-bahan ini sampai larut dan mendidih ya teman-teman. Jangan lupa untuk sesekali mengaduk-aduk agar bagian dasar panci tidak gosong ya teman-teman. Nah, bila sudah mendidih seperti ini, lalu matikan apinya. Kemudian aduk-aduk lagi agar uap panasnya berkurang dan busanya juga hilang. Setelah itu, kita ambil puding beningnya sebanyak 500 ml. Tambahkan 2 saset susu kental manis. Tambahkan juga sedikit pewarna makanan ya teman-teman. Setelah itu, aduk-aduk agar semua bahan tercampur merata ke dalam puding beningnya. Setelah warnanya merata, lalu kita mulai menuangkannya ke dalam cetakan satu persatu. Bila semua cetakan sudah terisi semua, lalu kita diamkan dulu selama beberapa saat. Nah, bila pudingnya sudah dingin dan mengeras, lalu kita mulai keluarkan dari dalam cetakan. Kita keluarkan menggunakan tusuk sate. Kalau nggak ada tusuk sate, bisa menggunakan tusuk gigi ya teman-teman. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Cantik kan? Lakukan sampai semua selesai ya.
Bila sudah, lalu kita siapkan cetakan yang kedua. Ini cetakan masih dengan bunga yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Kalau yang ini lebih besar ya teman-teman. Ini diameter yang 7 cm. Setelah semua cetakan tertata, lalu kita ambil lagi puding beningnya. Tuang puding beningnya sampai setengah cetakan saja ya teman-teman. Bila sudah, lalu kita ambil puding bunganya. Lalu kita taruh ke dalam cetakan. Kita taruh dalam keadaan terbalik ya teman-teman. Nah, aku kasih tips nih. Bila kalian pengen hasil pudingnya itu cantik maksimal, maka kalian harus posisikan bunganya tepat di tengah-tengah cetakan ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semua selesai ya. Setelah semua selesai, lalu kita diamkan dulu selama beberapa saat. Nah, untuk sisa puding beningnya ini, bila sudah dingin bisa dipanaskan kembali ya teman-teman. Setelah itu, kita tambahkan dengan 1 saset susu kental manis. Aduk-aduk sampai susunya larut ke dalam air. Bila sudah, lalu kita tuangkan ke atas cetakan dalam keadaan masih panas ya teman-teman. Bila semua cetakan sudah terisi semua, lalu kita diamkan lagi selama beberapa saat. Nah, bila pudingnya sudah dingin dan mengeras, lalu kita keluarkan lagi dari dalam cetakan. Nah, ini hasil puding kita hari ini ya teman-teman. Ini namanya puding kembang desa. Cantik kan hasilnya? Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf ya bila masih banyak kekurangan. See you later, bye-bye.